Indonesia kembali dikabarkan mendapat tawaran menarik di sektor pertahanan laut. Kali ini datang dari Italia, yang menawarkan kapal selam canggih U-212 NFS, yaitu sebuah platform bawah laut modern yang disebut-sebut hampir jadi dan siap dikirim lebih cepat. Kabar ini langsung memantik perhatian, karena menyangkut masa depan kekuatan tempur bawah laut TNI Angkatan Laut. Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat armada kapal selam, setiap tawaran strategis tentu menjadi sorotan. Indonesia memang sedang berada dalam fase penting modernisasi alutsista, terutama untuk menjaga perairan luas yang membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik. U-212 NFS sendiri bukan kapal selam biasa. Ini adalah generasi terbaru dari keluarga U-212 yang dikembangkan oleh Italia dan Jerman. Versi NFS atau Near Future Submarine dirancang dengan teknologi mutakhir, termasuk sistem Air Independent Propulsion atau AIP, yang memungkinkan kapal selam beroperasi lebih lama di bawah permukaan tanpa perlu sering muncul. Keunggulan inilah yang membuat U-212 NFS dianggap sebagai salah satu kapal selam non-nuklir paling canggih di dunia saat ini. Tingkat kebisingannya sangat minim, sistem tempurnya modern, dan kemampuan bertahannya di laut dalam tergolong unggul. Secara teknis, ini adalah platform yang sangat kompetitif di kelasnya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa galangan kapal Italia, Fincantieri, memang aktif menawarkan U-212 NFS kepada Indonesia. Bahkan disebut-sebut, unit yang ditawarkan merupakan bagian dari produksi untuk Angkatan Laut Italia, sehingga potensi pengirimannya bisa lebih cepat dibanding membangun dari nol. Namun disinilah poin pentingnya. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Pertahanan RI atau TNI Angkatan Laut mengenai penandatanganan kontrak pembelian U-212 NFS. Artinya, statusnya masih sebatas penawaran dan tahap pembahasan, belum menjadi keputusan final. Situasi ini wajar dalam dinamika pengadaan alutsista. Banyak negara produsen akan melakukan pendekatan aktif ketika mengetahui suatu negara memiliki kebutuhan mendesak. Indonesia sebagai negara maritim besar dengan posisi strategis, tentu menjadi pasar yang sangat menarik. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya sudah mengambil langkah konkret melalui kontrak 2 kapal selam Scorpene Evolved dari Prancis. Proyek ini melibatkan transfer teknologi dan pembangunan di dalam negeri melalui PT PAL, yang menjadi bagian dari strategi jangka panjang membangun kemandirian industri pertahanan. Artinya, setiap tawaran baru, termasuk dari Italia, harus dilihat dalam konteks besar perencanaan kekuatan minimum essential force dan roadmap modernisasi TNI Angkatan Laut. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis, tetapi juga faktor anggaran, transfer teknologi, interoperabilitas, dan dampak strategis jangka panjang. Jika benar bahwa unit yang ditawarkan Italia adalah kapal yang sudah dalam proses produksi, maka ini bisa menjadi solusi jangka menengah untuk mempercepat pemulihan kekuatan kapal selam. Waktu adalah faktor krusial, karena membangun kapal selam baru biasanya membutuhkan bertahun-tahun. Namun keputusan seperti ini tidak sederhana. Integrasi sistem, pelatihan awak, logistik suku cadang, hingga kesesuaian dengan doktrin operasi TNI Angkatan Laut, harus dikaji secara mendalam. Kapal selam bukan sekadar platform tempur, melainkan sistem senjata strategis dengan siklus hidup panjang. Selain Italia dan Prancis, Indonesia juga sempat dikaitkan dengan berbagai opsi lain dalam pengadaan kapal selam. Ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang evaluasi luas untuk mendapatkan kombinasi terbaik antara kemampuan tempur dan keberlanjutan industri. Secara geopolitik, pemilihan kapal selam juga memiliki implikasi diplomatik. Kerjasama pertahanan seringkali mencerminkan kedekatan strategis antar negara. Karena itu, setiap keputusan pembelian alutsista besar akan dibaca, bukan hanya sebagai transaksi militer, tetapi juga langkah politik luar negeri. Maka, apakah Indonesia benar-benar akan membeli U-212 NFS? Jawabannya belum ada kepastian resmi. Tawaran itu nyata, pembahasan mungkin ada, tetapi kontrak belum diumumkan ke publik. Semua masih dalam ranah kemungkinan. Yang jelas, kebutuhan akan armada kapal selam modern tetap menjadi prioritas nasional.
Dengan wilayah laut yang sangat luas dan dinamika keamanan kawasan yang terus berubah, Indonesia membutuhkan kemampuan deterrence bawah laut yang kuat dan kredibel. Kini publik menunggu keputusan strategis berikutnya. Apakah Indonesia akan menambah daftar mitra strategisnya dengan Italia melalui U212 NFS, atau fokus penuh pada proyek yang sudah berjalan? Satu hal yang pasti, langkah yang diambil hari ini akan menentukan wajah kekuatan maritim Indonesia dalam dekade mendatang.